Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, kembali lagi di ibadah pagi hari ini dan mari kita sama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah never give up saudara. Jadi, tidak akan menyerah ya. Karena apa? Karena kita tahu rancangan Tuhan, rancangan yang terdahsyat. Kita akan sama-sama buka dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 saudara. Demikian firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saudara yang terkasih, untuk kita bisa menjadi orang yang never give up dan akan masuk dalam promosi-promosi Tuhan, masuk dalam tahun-tahun terobosan. Pertama adalah kita harus mencintai yang namanya didikan Tuhan. Kita harus masuk dalam didikan Tuhan. Ya, kunci kemenangan adalah pertama kita harus masuk dalam didikan Tuhan yang dikatakan ya, jangan anggap ya, hai anakku janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Pertama, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan meremehkan didikan Tuhan sekecil apapun. Didikan seperti apa yang Tuhan lakukan dalam setiap hidup kita, saudara? Tentu saja, saudara, didikan yang mendisiplin diri kita, mendisiplin daging kita. Yang paling contoh adalah doa pagi. Saudara, ketika Tuhan memerintahkan atau membangunkan kita di waktu pagi, saudara. Ketika Tuhan mau kita membangun sebuah hubungan, membangun sebuah mezbah. Saudara terkasih, jangan pernah anggap remeh hubungan yang kita bangun dengan Tuhan. Kesetiaan yang kita bangun dengan Tuhan ketika kita pagi hari mencari wajah Tuhan. Saudara, bagaimana mungkin saudara kita bisa menjamin sehari kita lalui tanpa Tuhan, saudara. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, dalam hidup ini selalu ada banyak misteri. Yang sudah bersama Tuhan aja kadang-kadang masih kaget, saudara. Ya, tetapi kalau yang bersama Tuhan, sekaget apapun tetap ada yang namanya kendali ilahi dalam hidup kita. Sebab itu janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan meremehkan didikan Tuhan sekecil apapun, saudara. Bahkan dikatakan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya, jangan jenuh-jenuh, saudara. Untuk apa? Terima didikan Tuhan. Bahkan untuk ditegur, saudara. Bahkan bila perlu keras, saudara. Jangan pernah mengeluh dan jangan pernah bosan dan jangan pernah putus asa. Karena sejujurnya, saudara, kita adalah orang-orang yang harus terus dididik, saudara. Karena tanpa didikan Tuhan kita akan menjadi orang yang mudah untuk apa? Liar. Mudah untuk keluar dari jalurnya Tuhan. Saudara, mengapa kita harus dididik, saudara? Ayat 6 dikatakan, karena Tuhan telah menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Alasan kenapa Tuhan mendidik setiap kita, pertama karena apa? Dia mengasihi kita. Dan dia menyesahkan kita ini sebagai apa? Mengakui sebagai seorang anak, saudara. Saudara terkasih, kalau seorang anak tidak ada dalam didikan orang tua, ya, selama orang tua tidak pernah bisa mendidik anaknya, percayalah saudara, anak-anak akan menjadi liar, menjadi brutal. Saudara, anak-anak tidak akan menjadi orang yang punya, saudara ya, kepribadian yang benar-benar bisa memuliakan Tuhan. Karena saya banyak melihat orang-orang yang dipakai Tuhan pun, saudara, yang begitu punya pengurapan yang luar biasa, punya talenta dahsyat, tetapi tanpa didikan, tanpa sebuah karakter, ya saudara, pengurapan itu akan membuat hidupnya apa? Masuk ke jurang yang lebih mengerikan. Bapak Ibu saudara terkasih, mari cintai didikan Tuhan. Dan sadarilah mengapa kita harus mengalami didikan Tuhan. Dikatakan karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Sebab saudara dan saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dia menyesal orang yang diakui sebagai anak. Karena tidak mungkin seseorang mendidik, mengajar anak tetangga, saudara.
Justru kalau saudara melewati hari-hari hidup saudara tanpa didikan Tuhan, bahkan dalam tanda kutip hajaran Tuhan, ya, status saudara itu perlu dicurigai. Sebab itu saudara, jangan merasa engkau bahagia kalau kau tinggal dalam zona nyamanmu tanpa didikan Tuhan. Kalau Roh Kudus mengingatkan kita senantiasa untuk mencari wajah Tuhan, mengejar bahkan hadiratnya Tuhan, bahkan mencintai didikan Tuhan. Karena apa saudara? Kita adalah anak-anaknya. Ayat 7 dikatakan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Jadi saudara, kalaupun kita menanggung ganjaran dari sebuah didikan Tuhan, bahkan cambukan bila perlu karena apa, pemberontakan, ketidaktaatan dan kesetiaan kita. Tuhan harus terpaksa saudara, terpaksa ya saudara, melakukan semua itu saudara. Karena apa? Dia memperlakukan kita seperti anak. Dikatakan di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Saudara, mari belajarlah mempunyai pemahaman yang benar-benar dewasa dalam hidup ini. Supaya kita tidak tertipu oleh setiap siasat-siasat roh jahat. Setiap manipulasi spirit yang ujungnya membuat daging kita itu tidak pernah rela dalam didikan Tuhan. Iblis berusaha memutar balikkan semua cara kita berpikir saudara, kalau kita tidak hidup di dalam didikan Tuhan. Semuanya jadi akan berbalik saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, untuk kita jadi orang yang kuat, orang yang mengalami kemenangan, bahkan mengalami suatu terobosan besar, mengalami promosi Tuhan. Tidak mungkin tidak melewati yang namanya didikan Tuhan. Ya. Saudara, dan mengapa kita harus dididik saudara? Karena kita anak. Kita wajib dan harus menerima didikan dari seorang bapa saudara. Bahkan bila perlu hajaran kalau apa, kita terlalu bebal saudara. Saya percaya seorang bapak atau orang tua tidak akan pernah menghajar anaknya begitu kuat. Ya saudara, kalau anaknya hanya dengan perkataan, dia taat saudara. Istilahnya dalam hidup ini lebih baik menghindari penyakit daripada menyembuhkan penyakit, saudara. Yang kedua, saya percaya seorang bapak kalau dia menghajar, hatinya, saudara, sejujurnya dengan tidak rela, saudara, sebetulnya. Kalau apa, tidak terpaksa. Karena dianggap anak ini terlalu bebal, terlalu kelas kepala, terlalu angkuh, terlalu bandel, saudara. Terlalu malas, sehingga harus terpaksa dia mengeluarkan apa? Hajaran. Karena sesungguhnya ketika dia melakukannya pun sejujurnya hatinya pasti menangis. Hanya bapak yang gila yang hajar anaknya habis-habisan dengan sebuah emosi saudara, dengan sebuah hawa nafsu saudara. Tapi bapak yang benar, kalau memang perlu saudara, anak ini harus dihajar. Saya percaya ketika tangannya menghajar, mungkin memakai rotan saudara. Atau memakai suaranya dengan tegas dan keras. Saya percaya di lubuk hatinya pasti ada jeritan dan tangisan. Dalam hatinya dia akan berkata, sejujurnya nak, Bapak sebetulnya enggak sanggup melakukan ini. Karena engkau itu aku cintai. Bagaimana mungkin aku menyakiti pribadi yang aku cintai. Tapi ini harus terpaksa aku lakukan sebab apa? Karena aku juga mencintai. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, kembali lagi ya, saya punya juga didikan daripada orang tua saya. Jangan sampai dia ngomong 2 kali saudara. Kalau 2 kali sudah pasti saudara, kemarahannya akan meledak. Saudara, tapi dari situ saya belajar. Ketika saya mengiring Tuhan, tidak perlu Tuhan harus ngomong 2 kali atau sampai 3 kali baru kita bertobat. Cukup Tuhan peringatkan kita baik-baik, kita respon. Supaya apa? Kita tidak perlu menjadi orang yang berputar-putar. Atau kesakitan dengan apa? Efek atau akibat daripada pemberontakan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kadang saya merenung didikan yang begitu keras. Memang tidak enak saudara. Tapi ujungnya kalau kita meresponi dengan hati yang dewasa, sejujurnya itu sangat menguntungkan kita.
Dikatakan ayat 8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi intinya tidak ada anak yang tidak dididik dengan orang tuanya. Tidak ada anak yang tidak dihajar dengan orang tuanya, saudara. Kalaupun tidak mengalami akan hal itu, maka dikatakan engkau menjadi anak-anak gampang. Apa sih artinya anak-anak gampang, saudara? Anak-anak yang murahan, yang dunia tidak perlu membeli hidupmu, ya. Tapi engkau dengan tipu daya sudah apa? Mudah menyerahkan, saudara. Menyerahkan hidupmu dengan semudah itu. Tanpa harus apa? Dia membeli engkau. Saudara yang terkasih, bukankah dunia seringkali membius, saudara ya, bahkan menghipnotis dengan tipu daya segala hal, banyak cara untuk apa? Anak-anak Tuhan menggadaikan imannya. Bahkan saudara, menjual, menyerahkan hak kesulungannya demi sebuah kenyamanan. Anak-anak Tuhan begitu rela, bahkan dengan mudah saudara. Tanpa iblis harus membeli sesuatu, mengorbankan sesuatu. Untuk apa? Anak-anak Tuhan menyerahkan hidupnya. Menyukai dan mengikatkan hidupnya kepada dunia ini. Dan rela saudara, melepaskan, meninggalkan sebuah didikan Tuhan. Yang sesungguhnya itu yang harus dia butuhkan. Berapa banyak saudara, kita lebih baik memilih tidur yang nyaman daripada cari Tuhan pagi-pagi hari. Berapa banyak saudara, anak-anak Tuhan dibutakan dari sebuah kebenaran. Lebih suka berputar-putar di padang gurun 40 tahun daripada harus pagi-pagi mencari Tuhan, saudara. Ketika kau mencari wajah Tuhan di pagi hari, artinya kau sedang memulai segala sesuatu start hidupmu dengan Tuhan. Bahkan engkau punya otoritas membuka gerbang surga karena apa? Hatimu begitu rindu mencari dan mengejar hadirat Tuhan dengan sebuah ketulusan. Bapak Ibu Saudara terkasih, berapa banyak anak-anak Tuhan lebih suka menghabiskan waktunya di internet, di Instagram, dalam segala kesia-siaan saudara, daripada harus mencari firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkan firman, merenungkan setiap kebaikan Tuhan, merenungkan hidup saudara dalam setiap rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, tanpa sadar di akhir zaman ini sudah banyak sekali anak-anak Tuhan yang menjual hak kesulungannya dan terbius saudara oleh kesukaan dan tipu daya iblis. Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari sadarlah pagi hari ini Tuhan ingin kita terus saudara ya diingatkan tentang masuki tahun promosi. Dan jangan pernah menyerah apapun. Karena untuk masuki tahun-tahun terobosan, tahun promosi Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Ada suatu perjuangan yang tidak mudah saudara. Tetapi ketika kita bersama Tuhan, kita dipastikan untuk mengalami kemenangan. Saudara yang kedua, kunci kemenangan untuk bisa never give up saudara, adalah punya mental ya yang kuat. Karena mental menentukan kemenangan. Artinya jangan lari dari proses. Kalau orang suka lari dari proses, selalu lari dari proses saudara, maka saudara hidupnya tidak akan pernah teruji. Kita akan baca dalam 1 Korintus 10 ayat 13, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, inilah mental yang kuat. Mental yang kuat menentukan sebuah kemenangan. Pencobaan ini biasa, gak usah terlalu lebay. Bahkan gak usah menjerit kepada dunia. Tidak perlu mengupload saudara, mengekspos saudara penderitaanmu, menceritakan kepada dunia. No, ceritakan kepada Tuhan. Karena ketika kau menceritakan kepada dunia, akan banyak jebakan-jebakan tipu daya iblis.
akan menjatuhkan hidupmu. Jangan mencari belas kasih manusia, saudara. Karena firman berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, yang menaruh harapannya kepada manusia. Saudara terkasih, mari arahkan hati kita. Bukan berarti kita tanpa air mata, tanpa sebuah tekanan, saudara. Tetapi jadikan semuanya itu, saudara ya, setiap tantangan itu menjadi berkat. Ubah setiap tantangan menjadi satu batu loncatan yang besar. Sebab itu saudara terkasih, untuk kita menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan, kita harus melewati masa-masa yang tidak mudah. Supaya apa, saudara? Supaya di situ kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi mengandalkan Tuhan. Jadi saudara terkasih, percayalah pada waktu engkau dicobai, Tuhan sudah memberikan engkau jalan keluar sehingga apa? Engkau dapat menanggungnya. Bahkan dikatakan firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bahkan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Saudara terkasih, yang pertama adalah cintai didikan Tuhan. Jangan menganggap enteng ya setiap didikan Tuhan. Bahkan jangan pernah putus asa ketika harus kau mengalami teguran, saudara. Ya, mengalami didikan. Yang kedua, jadilah orang yang selalu, saudara ya, punya mental yang kuat. Mental seorang pemenang, bukan pecundang, tapi pejuang. Ya, yang dimana dia tidak akan lari dari setiap proses. Hadapi proses bersama Tuhan, bahkan di dalam Tuhan. Maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan itu luar biasa. Yang ketiga adalah membereskan trauma. Saudara, setiap orang pasti punya trauma. Ya, terlepas itu mungkin tekanannya hanya tipis, ya, saudara, sedang atau terlalu kuat. Ya, tergantung dari setiap pribadi. Saudara, setiap orang yang masuk dalam didikan Tuhan atau berjalan dalam Tuhan, pasti saudara tidak pernah lepas dari yang namanya trauma. Karena apa? Di dalam berjalan bersama Tuhan itu pasti ada yang lewati namanya kegagalan, jatuh bangun, dan itu manusiawi, saudara. Itu bukan sesuatu yang mengerikan. Ya, saudara terkasih, Tuhan izinkan semuanya itu untuk mengingatkan kita ketika apa? Pada saat nanti kita Tuhan pulihkan, Tuhan bawa kita di atas. Ingat, semua yang kau bisa lakukan itu karena Tuhan. Tidak ada alasan untuk kau menyombongkan dirimu. Supaya apa, saudara? Tuhan memastikan kau tidak jatuh dalam kesombongan. Dan di dalam kau mengalami trauma itu, supaya apa? Engkau mengandalkan Tuhan sepenuh hatimu. Jangan sekali-kali mengandalkan kekuatanmu, saudara. Ya, 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, firman Tuhan berkata, Allah itu memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi kalau ada roh ketakutan, ada intimidasi, ada tekanan-tekanan dari si jahat. Sadarlah bahwa itu bukan daripada Tuhan. Maka saudara harus menghempaskan itu, menghardik jauh-jauh. Saudara, karena itu bukan daripada Tuhan. Tuhan memang memberikan pada kita roh takut, tapi roh bukan ketakutan. Roh takut dan roh ketakutan itu beda, saudara. Roh takut membuat kita sadar untuk tidak apa, memakai kekuatan kita, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Tapi kalau yang namanya ketakutan itu bersumber daripada roh jahat. Saudara terkasih, di tahun ini ada banyak anak-anak Tuhan yang sedang mengalami tantangan besar untuk masuk ke tahun promosi besar. Sebab itu waspada, jangan lalai, saudara. Jangan lalai, jangan lengah, saudara. Bahkan jangan santai, jangan terlalu santai. Bahkan kalau kau sibuk, kesibukanmu harus jelas. Jangan sampai kesibukanmu menyita waktu begitu luar biasa. Dan ujungnya tidak ada
nilai-nilai saudara. Kesibukan yang hanya berputar-putar, yang gak jelas, yang tidak punya tujuan, yang tidak mencapai satu target saudara. Saudara, saya lihat banyak di sana sini. Orang mulai membuka warkop, warung lesehan, kafe-kafe, dan semua di situ orang bersantai ria. Bahkan bermain-main dengan waktunya. Saya melihat banyak anak-anak muda, anak-anak remaja menghabiskan waktunya kepada kesia-siaan. Karena apa saudara? Iblis sedang menghembuskan roh yang membuat mereka tidak mau berjuang. Iblis sedang menghembuskan roh kenyamanan, roh kejenuhan. Sehingga apa? Tidak ada orang-orang yang sadar bahwa ini adalah masa-masa kesesakan. Masa-masa harus berjuang dan bangkit melawan segala tipu daya iblis. Bahkan saudara, melawan segala kutuk saudara. Yang dimana iblis sedang hembuskan kepada seluruh dunia dengan roh kematian. Saudara terkasih, kalau saya melihat anak-anak muda sudah mulai gerombolan saudara ya. Mulai saudara ya, istilahnya kalau orang Jawa tuh cangkrukan gitu saudara ya. Aduh, saya itu dalam hati, kasihan sekali anak-anak muda ini. Anak-anak remaja yang seharusnya mereka itu punya saudara satu kekuatan, satu gelora yang besar, punya potensi-potensi yang dahsyat. Tapi begitu mudahnya iblis apa? Membawa setiap mereka pada gelombang-gelombang hawa nafsu, gelombang-gelombang saudara, kehancuran. Dan saya merenungkan kalau model seperti ini generasi-generasi ini, maka bangsa ini bisa hancur. Generasi-generasi yang membiarkan, membinasakan potensi-potensinya saudara. Generasi yang tidak takut Tuhan. Generasi yang menjadi liar. Saudara terkasih, sangat mengerikan sekali. Banyak di luar sana yang membutuhkan saudara tangan-tangan kasih Tuhan untuk menjangkau mereka, merebut mereka dari setiap apa? Kuasa-kuasa kejahatan, roh-roh jahat saudara. Namun seringkali juga anak-anak Tuhan juga malah terbawa di situ. Saudara terkasih, setiap lingkungan-lingkungan yang saya lihat di mana banyak generasi-generasi yang di mana harus berjuang dan membangun potensinya untuk sebuah kemenangan dan perjuangan yang besar. Tapi ujungnya kalau hanya dibawa kepada sesuatu yang membuat dia hanya mengumpulkan sauna kenyamanan dan memupuk kehancuran atas masa depannya sendiri, ini sangat mengerikan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih, disinilah dibutuhkan ya satu perhatian, satu erangan, satu jeritan bagi orang-orang tua. Di mana anakmu? Apa yang mereka kerjakan di luar sana? Pastikan mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang tidak terseret dengan jebakan-jebakan atau jerat-jeratan kuasa-kuasa roh jahat. Saudara, mungkin juga anak tidak keluar dari rumah. Mungkin hanya di dalam rumah. Tapi kalau rohnya terikat dengan internet saudara. Terikat dengan game saudara. Dengan lingkungan-lingkungan saudara. Mensos yang membuat jerat buat hidupnya. Ini juga mengerikan. Sebab itu dibutuhkan keluarga-keluarga, orang tua yang takut akan Tuhan. Jangan bermain-main dengan pertobatan. Saudara, kalau kita tidak fokus dengan Tuhan, hidup kita akan sia-sia. Perjalanan kita tempuh berputar-putar. Keturunan kita akan hancur saudara. Karena dalam hidup ini, tidak ada yang bisa kita banggakan selain daripada Tuhan. Jangan dikira saudara, engkau aman, engkau nyaman. Engkau tidak sadar, iblis sedang apa? Menyusup untuk menghancurkan keluarga demi keluarga, keturunan demi keturunan. Saudara, perlu banyak satu waktu ya saudara, memikirkan bagaimana keluarga harus dipulihkan. Keluarga harus disentuh. Keluarga harus direbut saudara. Jangan sampai keluarga mempunyai perhatian, mendapatkan perhatian yang dari luar. Karena kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Saya hari-hari ini belajar saudara. Belajar bagaimana mengikuti
kemauan daripada keluarga. Mau seperti apa? Saya berusaha mengikuti anak-anak saya berusaha mengikuti suami. Karena jangan sampai saya disibukkan dengan aktivitas untuk melayani jiwa-jiwa di luar, sementara di keluarga saya, tanpa saya sadar, neraka sedang menjemput mereka untuk dihancurkan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, perlu hati yang penuh kesadaran bahwa hidup ini harus berjaga-jaga. Hidup ini harus lebih bijaksana menggunakan waktu-waktu. Jangan hanya terbius dengan kebutuhan-kebutuhan ekonomi sampai engkau tidak memperhatikan keluargamu. Engkau lupa kuasa Tuhan. Engkau lupa Tuhan sudah merancangkan sehari demi sehari untuk kau lewati. Semua dalam skenario ilahi. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, mari saya hanya mengalir aja menyampaikan apa yang menjadi suara hati Tuhan pagi hari ini. Karena saya tidak mempersiapkan apapun saudara. Saya hanya mengalir dan Tuhan hanya memberikan saya ayat saudara. Dan biarlah ini menjadi satu pemberesan untuk kita terus benahi saudara ya. Nah saudara yang ketika ini bereskan traumamu. Jadi artinya tidak ada alasan untuk kau tidak bangkit ya. Tidak terus berjuang, tidak terus berlari saudara. Ya, apapun masa lalumu, apapun hidupmu, apapun keadaanmu, ketika kau kembali dengan Tuhan, biarkan Tuhan pegang kendali atas hidupmu dan kau belajar mencintai didikan Tuhan dan kau tidak lari dari setiap didikan Tuhan, ya, maka percayalah segala traumamu akan Tuhan hapus dengan apa? Spirit-spirit hikmat kemenangan. Yang selanjutnya saudara, yang keempat, jadilah kuat. Untuk jadi kuat ini tidak ada pilihan saudara. Hidup di akhir zaman ini kita tidak punya pilihan lain selain menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena kalau kita tidak punya keputusan untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, ini mengerikan sekali saudara. Begitu ada sesuatu yang kena di kita, gampang rapuh, gampang down, gampang putus asa, bahkan melupakan semua apa yang menjadi janji Tuhan. Bahkan tidak mempercayai janji Tuhan, meragukan Tuhan saudara. Saudara terkasih, tidak ada orang yang bisa menolong kita selain kita sendiri dengan keputusan kita. Jangan berharap belas kasih manusia, jangan berharap ada perhatian orang lain saudara untuk kita bisa bangkit dan menang. Itu keputusan kita untuk kita bisa bangkit dan apa? Mengejar, menjemput kemenangan. Jangan sekali lagi saya katakan, jangan berharap kepada apapun di dunia ini selain daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, jadilah kuat, itu tidak ada pilihan lain. Karena ketika kau tidak memilih untuk menjadi kuat, maka engkau akan jadi santapan habis oleh tipu daya si jahat. Kita baca dalam 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat ya oleh apa? Kasih karunia. Bukan jadilah kuat karena kekuatan kita, karena pikiran kita, tapi karena kasih karunia. Kasih karunia apa? Kekuatan yang daripada Tuhan. Kemampuan yang daripada Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan? Ketika hati kita mengandalkan Tuhan. Ayat 3 dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara, kenapa firman Tuhan itu menganjurkan kita ikut menderita? Wah Bu, kalau ikut menderita, apa bedanya Bu dengan dunia? Kalau ikut Yesus itu juga sama-sama menderita. No saudara, enggak sama. Menderita di dalam Yesus bicara tentang didikan, tentang hidup yang dipersiapkan Tuhan saudara. Untuk apa? Siap untuk menerima sesuatu yang besar. Tapi kalau menderita karena dunia, itu semua efek daripada kenyamanan daging kita. Saudara terkasih, tidak sama. Penderitaan karena Kristus bicara tentang didikan yang membawa kita mengalami kemenangan kekal. Mengalami saudara sukacita lahir dan batin. Bukan sukacita, bukan ketenangan yang palsu.
Kalau dunia memberikan kesukaan, kenikmatan, tetapi di dalam jiwa roh kita sejujurnya sedang terikat, terbelenggu, bahkan siap binasa. Tetapi kalau dengan Tuhan, saudara, berbeda. Penderitaan di dalam Tuhan bicara didikan, bicara dibentuk, dimurnikan, dibersihkan, disucikan, supaya kita layak menerima setiap kemuliaan Tuhan. Dan ujungnya, dunia akan memuliakan engkau. Saudara yang terkasih, dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Saudara, seorang prajurit yang baik itu selalu apa? Hatinya siap. Hatinya enggak siap. Bahkan bukan hanya siap, rela, saudara. Rela untuk apa? Mentaati setiap perintah. Dan seorang prajurit, hidupnya sudah diserahkan untuk sebuah apa? Pengabdian. Kalaupun mati, dia tidak akan menyesal. Karena kematiannya sebagai kematian orang yang punya kemuliaan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, hidup ini jangan setengah-setengah. Hidup ini jangan tidak jelas. Sebentar rohani, sebentar rohana, saudara ya. Sebentar tobat, sebentar kumat, saudara. Punya kepastian bahwa hidupku harus terus di dalam jalan yang benar. Aku harus mengerjakan pertobatan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya, saudara, kalau hidup ini tidak punya keputusan yang serius dan mengerjakannya dengan tekun, kau enggak akan jadi apa-apa sepanjang umur hidupmu. Engkau hanya jadi orang yang prajurit-prajurit yang enggak berguna. Saudara terkasih, hidup ini pilihan dan keputusan. Dan untuk saat ini sudah tidak ada lagi bicara pilihan, tapi keputusan. Kau mau jadi seperti apa? Kau putuskan dan kau berjuang, saudara. Engkau komitmen, kau berjuang di dalamnya. Apapun itu nanti proses perjalanannya, aku tetap melakukannya. Seperti pujian tadi. Ku tak akan pernah menyerah. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Berhenti percaya, ku takkan berhenti percaya. Saudara, engkau harus mendeklarasikan di jiwa, di rohmu, bahwa engkau tidak akan pernah menyerah sampai kau lihat Tuhan bekerja. Yang kedua, percayalah, saudara ya, bahwa Dia sedang menyediakan sesuatu yang besar. Sampai di rohmu, di jiwamu, bahkan di getaran hatimu, ada yang ilahi sedang apa? Turun mengurapi hidupmu. Saudara, bikin pujian dan penyembahanmu sampai menggetarkan, bukan surga, tapi menggetarkan hati Tuhan. Sampai Tuhan bilang begini, segitu percayanya engkau denganku ya nak. Segitu percayanya engkau denganku. Engkau rela mempertahankan dan memperjuangkan imanmu, percayamu di hadapanku. Maka Tuhan akan mengatakan, kepadamu kuberikan kunci kerajaan Allah. Apa yang kau lepas di bumi terlepas. Apa yang kau terikat di bumi akan terikat. Kepadamu akan kuberikan otoritas. Saudara, belajar menggugah hati Tuhan. Lewat sebuah keputusan, lewat sebuah perjuangan yang gak pernah menyerah. Sampai kau lihat Tuhan bekerja. Tetapi perjuanganmu jangan abal-abal, saudara. Ingat, iblis bisa membaca setiap siasat yang keluar dari pikiranmu, saudara. Sebab itu saudara, jadilah orang yang hatinya tulus, yang hatinya murni. Maka engkau akan selalu aman bersama Tuhan. Saudara, dikatakan di sini adalah
Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Artinya apa? Dia percaya sepenuhnya bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut, bukan kebutuhanku saudara, menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bukan kebutuhan saudara, kemuliaan. Ini tingkat level yang tinggi saudara. Orang yang benar-benar meletakkan hidupnya, dia enggak pernah mikir lagi saudara, besok mau makan apa, masa depan seperti apa. Bukan juga tidak memplanning saudara, tapi hatinya percaya. Tapi juga bukan ngawur saudara. Bapak Ibu Saudara terkasih, daripada kita mikir masa depan, mikir mamon sampai empot-empotan. Saudara, di mana Tuhanmu? Kalau sampai engkau stres, memikirkan mamon, memikirkan uang, memikirkan kehidupan, di mana Tuhanmu, saudara? Maaf, bukan saya tidak menghargai setiap orang yang berjuang atau orang yang imannya lagi kandas. Tapi firman ini mengingatkan setiap kita. Belenggu apa yang sedang kau alami dalam hidupmu, dalam jiwa rohmu, sampai di pikiranmu. Sampai kau gak punya lagi pikiran-pikiran Kristus. Kau gak sadar ada Tuhan yang menyertai engkau. Mengapa engkau pakai kekuatanmu untuk membangun hidupmu? Saudara terkasih, percayalah, seorang prajurit sejati, dia tidak lagi memikirkan apapun selain dari apa, menanti-nantikan perintah daripada komandannya dan melakukannya dengan apa? Ketaatan. Karena apa? Hatinya percaya. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari sedekat apa kita dengan Tuhan. Itu menentukan ketenangan, kedamaian, kenyamananmu. Sekalipun ada banyak problem, tantangan, mungkin badai juga sedang menghadang hidupmu. Karena kau tahu, karena kau percaya Tuhan sedang membentuk dan mempersiapkan aku, melatih aku bagai burung Raja Wali. Burung Raja Wali membutuhkan badai saudara. Ketika ada badai, dia tidak menjadi ciut hatinya. Justru dia bangga di atas badai. Justru dia sukacita dalam masa badai saudara. Bahkan dia mengepakkan sayapnya. Karena dia tahu saudara, badai membuat dia dipromosikan untuk lebih tinggi. Saudara, apapun kalau itu seizin Tuhan, belajar, sepakat dengan Tuhan. Enggak usah terintimidasi. Itu hanya tipuan roh jahat. Sejauh kita berjalan dalam koridor Tuhan, enggak usah takut. Percayalah, Dia menyertai kita. Bahkan saudara, setiap ketaatan, ketulusan, ketekunan yang kita kerjakan, itu menjadi penyembahan, persembahan yang dia hirup begitu nikmat saudara. Dan itulah jaminan kita. Jadi saudara terkasih, jangan jadi orang yang mentalnya di Mesir. Mental budak-budak Mesir yang kerjanya sampai capek, kepala dibuat kaki dibuat kepala sampai nyut-nyutan, stres, tekanan. Hanya karena tidak mengandalkan Tuhan. Hanya karena dia lupa ada Tuhan yang sanggup melakukan. Saudara terkasih, mari jadi prajurit yang benar, yang berkenan kepada komandannya. Maka kau tidak akan pernah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang kau pakai, akan apa yang kau minum. Sebab itu lebih cari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ayat yang kelima saudara, yang kelima adalah berani keluar dari zona nyaman. Ya, tinggalkan zona nyaman. Kita baca dalam Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Saudara dikatakan tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi mendatangkan duka cita. Duka cita buat siapa? Buat apa saudara? Duka cita buat daging kita. Karena apa? Kita tidak membiarkan hawa nafsu ini semakin liar saudara. Tapi kita semakin mematikan, memangkas hawa nafsu kita.
Nah, saudara, dikatakan tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ketika kita menjadi orang yang selalu punya keputusan meninggalkan kedagingan, meninggalkan zona nyaman. Mungkin waktu pagi engkau meninggalkan zona nyaman untuk tidur lebih lama dan menukarkan mencari Tuhan. Saudara, kau lebih memutuskan untuk mencari Tuhan. Kau lebih memutuskan untuk menyembah Tuhan. Kau lebih memutuskan untuk mendengar suara Tuhan. Sekalipun dagingmu tidak ada rasa nyaman, tapi di jiwa dan di rohmu ada ketenangan, ada kekuatan, ada kedamaian, bahkan ada kebangkitan. Saudara, ketika kau memutuskan untuk mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan manusia, fokus saudara tidak mengandalkan pada manusia, tidak mengandalkan kekuatanmu atau pekerjaanmu sekalipun saudara, tapi kau andalkan Tuhan, maka percayalah, engkau akan berjalan di atas kemustahilan saudara. Bapak Ibu saudara terkasih, mari belajar mengendalikan mindset kita, supaya tipu daya iblis tidak bermain-main di cara berpikir kita. Tidak ada racun yang mengamiri pikiran atau pola pikir kita. Cara kita berpikir semua diputar balik sama iblis. Kalau kita apa? Tidak hidup di dalam firman Tuhan. Tapi kalau kita hidup dalam firman Tuhan, bahkan kita bisa membedakan spirit siapa ini. Yang mulai masuk di pikiranku. Yang mulai saudara berbisik-bisik di pikiranku. Dan kau punya kuasa untuk menghempaskan semuanya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Dikatakan di sini, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran, memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Jadi saudara, yang namanya untuk mematikan kedagingan, untuk keluar dari zona nyaman, dan punya keputusan untuk menjadi orang yang tekun berjuang, itu perlu dilatih terus menerus. Mari Bapak Ibu saudara terkasih, pastikan kalau ada tantangan hidup, ada badai, bahkan ada pencobaan apapun yang keluar dari roh kita, yang keluar dari hati kita adalah yang ilahi. Intinya begini, ketika ada ujian-ujian itu datang, pastikan engkau bukan orang yang kaget dengan ujian, bahkan syok dengan ujian, bahkan gagal dengan ujian. Karena apa? Kau sebagai murid yang tidak pernah belajar, tidak pernah melatih diri, tidak pernah terdidik. Tapi kalau kau menjadi murid yang biasa, terlatih, terdidik, kau tidak akan pernah kaget. Kapanpun mau ujian, kau akan berkata, tenanglah jiwaku. Ya, dalam awan kelabu, saudara tidak akan jadi orang yang syok. Karena apa? Roh Tuhan sudah tinggal dalam jiwa kita. Di dalam apa? Hidup kita. Dia akan pegang kendali semuanya. Sehingga apa? Hatimu tetap tenang saudara. Bahkan saudara, ada pribadi yang sangat luar biasa. Yaitu Roh Kudus yang seringkali membocorkan sedikit demi sedikit apa yang akan terjadi ke depan. Sehingga kita punya apa? Siaga satu untuk mempersiapkan. Saudara Bapak Ibu saudara kasih, mari, apakah hatimu siap menyongsong tahun promosi Tuhan, tahun terobosan besar? Jadilah orang yang sepakat dengan Tuhan, mencintai didikan Tuhan, saudara. Ya, jangan pernah menganggap enteng didikan Tuhan, jangan pernah capek dalam apa? Jangan pernah putus asa ketika apa? Engkau terus diperingatkan, saudara. Ketika diperingatkan, ayo doa pagi, ayo baca firman Tuhan, ayo ibadah. Jadi, aduh rohani terus, Tuhan terus. Kapan sih enggak Tuhan? Saudara. Lebih baik mana? Tuhan atau hantu saudara? Saudara putuskan itu ya saudara ya. Saudara kalau saudara itu dikejar Tuhan, sebetulnya gini loh, secara roh ya, kalau kita bisa melihat, mata kita bisa melihat secara rohnya, bukan saudara yang memburu Tuhan, Tuhan memburu saudara.
Kadang-kadang saya lihat ya orang-orang yang dikejar Tuhan sampai tahu tuh nggak jerah, nggak capek, bahkan saya bilang tuh Tuhan kenapa nggak pites saja orang ini ya. Kenapa kok begitu cinta gila sama orang yang begini nih. Waduh puji Tuhan saya bukan Tuhan, kalau saja Tuhan aduh udah. Dikhianati, dimaki, ya dihujat, masih dikejar. Semakin dihujat katanya semakin falling in love. Gimana saudara? Wah Tuhan kita ini memang luar biasa. Ya, Dia tidak pernah membuang kita. Tapi banyak, bukan saya nama saudara yang membuang Tuhan saudara ya. Saya nggak mau kita saya jadi ikut. No saudara ya. Berapa banyak orang membuang Tuhan. Bahkan berani berkata, tidak Tuhan-Tuhanan. Berarti kalau tidak Tuhan-Tuhanan kebalikannya hantu-hantuan. Nah ngeri saudara ya. Makanya ada pocong, ada semua tuh keluar saudara ya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, hati-hati dalam menyikapi setiap reaksi hati dan reaksi pikiran. Tipu daya iblis itu menyerang seperti virus, bahkan lebih gila dari virus. Saudara terkasih, kalau virus corona orang dunia mengatakan itu ketakutan dan itu sangat luar biasa. Sejujurnya yang paling mengerikan adalah roh apa? Virus-virus yang dihembuskan oleh kuasa-kuasa roh jahat. Tipu daya roh jahat. Jadi saudara terkasih, bagaimana kita bisa menjadi orang yang never give up saudara. Cintai didikan Tuhan, ya. Dan yang kedua adalah jadi orang yang punya mental seorang pejuang, bukan seorang pecundang. Artinya jangan lari dari proses, hadapi proses bersama Tuhan, bahkan di dalam Tuhan, engkau akan luar biasa saudara, ya. Dia akan mengubah semua yang di dalam jiwa rohmu, diperbaharui, di-upgrade saudara, menjadi apa? Orang-orang yang dipenuhi dengan roh yang ilahi saudara. Yang ketiga ada bereskan traumamu, jangan ada trauma, jangan ada alasan apapun ketika Tuhan mengutus dan memberikan mandat kepadamu. Oh Tuhan, mana mungkin, apa bisa ya, apa yang, saudara ya, kalau ada orang begitu madu, terlalu lambat saudara, akhirnya Pak, Tuhan sudah lewat. Begitu Tuhan sudah lewat bilang ini, ya udahlah Tuhan daripada nggak ada pilihan, Tuhan sudah pergi katanya malaikat, Tuhan sudah naik ke atas. Saudara terkasih, jangan tidak kairos dengan Tuhan, belajar mengejar kairos Tuhan. Mengejar kairos Tuhan. Ketika kau tepat dengan Tuhan, wow, dahsyat saudara ya. Yang keempat adalah jadilah kuat. Ya, bukan kuhadasen saudara ya. Artinya sudah percak-percak noda, dosa saudara ya. Artinya jadi kuat sebagai prajurit Tuhan. Artinya jangan pernah jadi orang yang gampang nyerah. Ya, jadi orang yang selalu optimis. Untuk jadi kuat saudara, harus mental ini menjadi orang yang selalu dididik untuk tahan uji. Yang kedua mindsetnya harus positif, positive thinking. Enggak, ini bukan sesuatu yang mengerikan, ini biasa saja. Ini pasti ada yang luar biasa, ini pasti ada terobosan, ini pasti Tuhan di balik semua ini ada sesuatu yang dahsyat. Belajar berpikir seperti itu. Ya, yang kelima adalah berani keluar dari zona nyaman. Selama engkau masih punya zona nyaman dan terikat dengan zona nyaman, engkau akan jadi orang yang hidup dalam kebinasaan. Engkau akan jadi pecundang-pecundang saudara. Tapi mari keluar dari zona nyaman. Saudara, saya pikir saudara ya, setelah ini Tuhan gak suruh-suruh saya lagi keluar. Ya. Saya pikir dengan semua jadwal streaming ini, wah sudah, ini kayaknya sudah benar-benar seperti apa, dilingkupi Tuhan saudara ya. Bukan kata dalam tempurung, tapi dilingkupi Tuhan artinya udah gak bisa kemana-mana. Saudara, tiba-tiba Tuhan bilang, kau jangan tinggal di zona nyaman nak. Oh Tuhan, apakah aku nyaman? Gitu saudara ya. Padahal saya merasa saya gak nyaman loh saudara ya. Capek dan bla bla. Tapi buat Tuhan, di mata Tuhan saya kenyamanan saudara. Kau perlu dibuang lagi nak. Oh, yes Tuhan. Nah saudara terkasih, makanya jangan selalu pakai pikiran kita. Kita berpikir, wah saya pasti udah gak disuruh-suruh Tuhan keluar lagi nih. Karena apa? Saya udah terlalu sibuk di live streaming. Ya, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya melayani jiwa
istimewa dari Tuhan. Dari Senin sampai Sabtu, terus doa pagi hari. Kata Tuhan, selamat pagi, ya Roh Kudus yang manis. Kata Tuhan membuka gerbang kerajaan surga. Saya pikir Senin sampai Sabtu, ternyata Minggu juga bisa. Artinya dari Senin sampai Minggu, saudara, tidak ada hari tanpa mencari Tuhan. Bahkan Minggu jauh lebih banyak durasinya. Ya saudara, sampai di sini saya lihat ada orang yang sudah nggak kuat lagi duduk. Ibu, cepatan selesai, Bu, cepatan selesai. Semakin saudara seperti itu, semakin Tuhan berlama-lama, saudara ya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, bersukacitalah dan berbahagialah kalau Tuhan tuh mengejar hidupmu. Ya, masih untung Tuhan mengejar hidupmu, berarti apa? Engkau masih berharga di mata Tuhan. Daripada saudara, engkau sudah tidak berharga di mata Tuhan, entah di mata siapa engkau berharga, saudara. Ya, jadi saudara jangan jadi orang yang marah, benci sama Tuhan, benci apalagi dengan didikan. Padahal yang sedang mengerjakan ya dalam hidupmu itu juga berdarah-darah, saudara. Itu kalau malaikat semua udah bilang gini, Tuhan kalau gue mah udah gue gampar, gue buang itu semua. Ngapain? Jelek juga itu ya, cantik juga enggak, ganteng juga enggak, belagak, sombong gitu mama saudara. Tapi Tuhan bilang gini, aku mencintai dia sekonyong koder. Buktinya aku memberikan nyawaku untuknya. Saudara, kita ini bersyukur loh, model apapun kita dia tetap mencintai kita. Ya, tetapi kita yang sok-sokan bilang, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Sok-sokan saudara ya. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Lagi-lagi harta, dompet kasih persembahannya mikir berapa kali saudara. Ini masa pandemik Tuhan. Jadi kita harus berhikmat. Cara kita menabur, cara kita memberi Tuhan harus berhikmat. Apalagi perpuluhan Tuhan. Coba berpikirlah saudara. Mengajar Tuhan untuk berhikmat saudara ya. Tapi dia bilang, hati hamba yang selalu kau cari. Waduh. Biar kau temukan di dalamku. Ini Tuhan, hati hamba, ini Tuhan, lihatlah hatiku, bahkan sampai tulang-tulangku. Berapa banyak orang suka bikin Tuhan PHP saudara. Nyanyi sampai dari air mata, air hidung, air mulut keluar semua saudara. Seperti Tuhan tuh rasanya, ini kayaknya kepastian ini, kepastian. Oh begitu berjalan waktu besoknya udah lupa lagi saudara ya. Ya saudara, seperti itu bertobatlah saudara. Kembali lagi saudara, masuki tahun promosi besar. Kita harus apa? Never give up. Wah saudara ya, semangat saudara. Jadi jangan tidak mencintai didikan Tuhan, jangan lari dari didikan Tuhan saudara. Yang ketiga adalah, saya contoh dulu saudara ya. Bereskan traumamu saudara. Yang keempat adalah jadi kuat di dalam Tuhan. Yang kelima adalah berani keluar dari zona nyaman. Terutama yang gendut-gendut saudara, yang lemak-lemak tambun, bertobat, berpuasa, menjerit cari Tuhan saudara ya. Karena apa itu tidak sehat. Ya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari renungkan firman Tuhan dan siap untuk masuki tahun promosi besar dengan konsekuensi yang harus kita lakukan dengan penuh kesadaran dan sepakat dengan Tuhan bahwa kita akan menyongsong kemenangan-kemenangan besar. Amin. Haleluya.